Di tengah badai suku bunga acuan yang tertahan tinggi dan nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.500 per dolar Amerika Serikat, beban biaya dana sektor perbankan kini berada di titik paling kritis. Terlepas dari sentimen pemulihan yang diupayakan perusahaan, fundamental PT Bank KB Indonesia (TBK) masih terjebak secara permanen di zona distress zone atau zona rawan kebangkrutan dengan tingkat kredit macet 9,97%. Sangat meyakinkan kami untuk merekomendasikan sell kepada saham BBKP. Berdasarkan kalkulasi valuasi kami, target harga wajar BBKP hanya menyentuh pada Rp52 per saham, menyisakan potensi upside yang sangat tipis yakni 1,96% dari harga penutupan Rp51. Memasuki slide kedua mengenai company overview, mari kita bahas profil dari PT Bank KB Indonesia atau BBKP. Sebagai bank umum swasta nasional yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan di tanah air, BBKP saat ini beroperasi di bawah kepemilikan dan kendali utama dari KB Kokmin Bank, yang merupakan bagian dari raksasa keuangan global KB Financial Group asal Korea Selatan. Sebagai arah pergerakannya, BBKP kini menetapkan akselerasi transformasi digital dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai fokus utama mereka. Komitmen kuat ini diwujudkan lewat penyediaan solusi keuangan modern yang dirancang oleh jangkauan seluruh lapisan segmen layanan, mulai dari melayani kebutuhan finansial nasabah korporasi atau wholesale, sektor UMKM, hingga ke nasabah retail perorangan secara menyeluruh. Bank ini beroperasi di 24 provinsi, didukung oleh 1 kantor pusat operasional, 20 kantor pusat cabang, 121 kantor pusat pembantu, 2 kantor fungsional, dan 156 titik ATM. Mari kita perhatikan bagel pemilihan saham. Transformasi bank ini didukung penuh oleh kekuatan modal global, di mana KB Kokmin Bank bertindak sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 66,88%. Sisanya oleh Stage Eugene Star Holding sebesar 16,98% dan kepemilikan masyarakat atau publik sebesar 16,14%. Bank ini berfokus pada menghimpun dana selain simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito untuk kemudian disalurkan kembali sebagai pinjaman ketiga segmen utama yaitu retail, UMKM, dan wholesale. Mengapa kami menyarankan untuk menghindari saham ini? Silakan perhatikan 4 pilar kerentanan utama di layar berikut. Pertama, dari sisi kelangsungan usaha, risiko kebangkrutan atau Z-score bank ini terbukti masih terjebak di zona merah atau distress dengan skor minus 1076 pada tahun 2025. Kedua, fondasi utamanya Korpos. Kualitas aset dan likuiditas LDR bank berstatus tidak sehat diperparah oleh rasio kredit macet NPL yang meleset hingga 9,97 di tahun 2025. Ketiga, jika kita melihat ke masa depan, modal proyeksi free cash flow to equity atau FCFA, kami meramalkan bahwa bank ini masih akan membakar uang. Arus kas bank diproyeksikan akan kembali minus dan merosot tajam hingga negatif 3,92 triliun rupiah pada tahun 2028. Dan yang terakhir, fleksibilitas perusahaan sangat terbatas karena rasio utang terhadap total aset kini berada di level yang sangat berbahaya, yaitu mencapai 91% pada tahun 2025. Selanjutnya, kami akan memaparkan tinjauan makroekonomi yang menjadi latar belakang kinerja BBKP. Dari sisi global, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 menunjukkan perlambatan ke kisaran 2,8% hingga 3%. Ini didorong oleh eskalasi perang tarif yang agresif serta suku bunga acuan Amerika Serikat yang masih tertahan tinggi di level 4,75% hingga 5% pada pertengahan tahun ini. Akibatnya, dolar Amerika Serikat tetap perkasa dan memberikan tekanan pada nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, berbeda dengan tren global, ekonomi Indonesia justru mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,11% pada tahun 2025. Angka ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang terus mengalir. Kondisi makro ini menjadi pisau bermata dua bagi BBKP. Di satu sisi, pertumbuhan domestik membuka peluang ekspansi kredit, namun di sisi lain, tekanan eksternal dan suku bunga tinggi tetap menjadi tantangan serius bagi stabilitas biaya dana bank. Mari kita lihat bagaimana posisi BBKP di tengah industri perbankan nasional pada slide berikutnya. Pada slide ini kami memetakan posisi kompetitif BBKP di industri perbankan. Pertama, total aset BBKP mencapai 89,79 triliun pada 2025, menempatkannya di posisi kedua tertinggi setelah BJTM yang mencatat 105,80 triliun. Ini menunjukkan skala yang cukup besar, namun bukan berarti tanpa celah. Kedua, dari sisi industri, pertumbuhan kredit nasional tercatat 7,74% dengan rasio NPL industri yang sehat di angka 2,24%. Sebagai bank kategori KBMI 2, BBKP harus bersaing ketat dengan bank daerah dan bank digital yang tumbuh agresif. Ketiga, berdasarkan analisis Porter 5 Forces, kami menilai bahwa ancaman dari produk substitusi seperti e-wallet dan vintage sangat tinggi. Persaingan di sektor retail dan UMKM juga semakin ketat. Kelemahan utama BBKP saat ini adalah beban biaya dana yang tinggi dan kualitas aset yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pada slide ini kami mengupas
struktur pendapatan dan portofolio kredit BBKP. Secara struktur, pendapatan BBKP masih sangat bertumpu pada segmen perbankan konvensional. Meskipun bank ini gencar melakukan transformasi digital melalui platform NGBS untuk menyasar retail dan UMKM, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tulang punggung bisnis saat ini tetap berada di segmen wholesale atau korporasi. Data menunjukkan porsi kredit wholesale terus meningkat hingga mencapai 45,66% pada tahun 2025. Segmen ini menjadi motor utama pertumbuhan sekaligus penyangga likuiditas bank. Namun, perlu kami garis bawahi bahwa ketergantungan yang tinggi pada satu segmen ini menimbulkan risiko konsentrasi. Selanjutnya kami akan menyoroti kinerja keuangan BBKP dari sisi aset, laba, dan efisiensi operasional. Pertama, aset perusahaan berhasil pulih ke angka 89,79 triliun dengan modal inti 7,57 triliun yang mengkategorikan BBKP sebagai bank KBRI 2. Dari sisi laba akuntansi tahun 2025 menjadi titik balik dengan perolehan laba bersih 66,59 miliar berbalik dari kerugian 6,33 triliun pada tahun sebelumnya. Namun kami menekankan bahwa pemulihan ini lebih bersifat akuntansi, bukan fundamental kas. Buktinya rasio cash flow to sales masih negatif yaitu minus 0,247 dan cash return on aset hanya 0,032. Ini menunjukkan bahwa secara real, operasional bank masih menghabiskan kas dan belum efisien. Dengan kata lain, meskipun laporan laba rugi terlihat membaik, aliran kas yang keluar masih lebih besar daripada yang masuk. Ini adalah sinyal awal yang perlu diwaspadai sebelum kita masuk analisis risiko, kebangkrutan, dan kualitas aset pada slide berikutnya. Selanjutnya mengenai kondisi kesehatan perusahaan BBKP mulai indikator financial distress score sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, BBKP tidak pernah berhasil keluar dari distress zone di mana batas aman yang ditetapkan adalah Z-score di atas 1,1. Skor sempat berdrastis hingga titik terburuknya di minus 1.450 pada tahun 2024. Meski terdapat sedikit perbaikan di tahun 2025, skornya masih jauh dari kategori sehat, yaitu berada di angka minus 1.076. Kondisi ini berikut oleh indikator financial distress score yang menunjukkan tren serupa. Score sempat naik hingga 35.031 pada tahun 2024, namun kemudian menurun tajam menjadi hanya 0,552 pada tahun 2025, menandakan stabilitas keuangan perusahaan yang masih rentan. Selanjutnya mengenai MPL likuiditas pada grafik MPL BBKP periode 2022-2025, kelihatan peningkatan yang cukup signifikan dari 65% pada tahun 2022, MPL sempat naik menjadi 95% di tahun 2023, kemudian sedikit membaik menjadi 96% pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 9,9% di tahun 2025. Dari sisi kualitas aktiva produktif atau KAP, dapat disimpulkan bahwa kondisi bank tergolong tidak sehat dengan angka kredit macet yang mencapai 9,9% pada tahun 2025. Dari kalau likuiditas BBKP, kami mengamati perbaikan rollout deposit ratio atau LDR dari tahun 2001 hingga 2025. Dari tahun 2005, LDR BBKP tercatat telah melampaui batas maksimal yang dianggap sehat, yaitu berada di angka 91,7%. Kondisi menunjukkan bahwa likuiditas bank tergolong tidak sehat. Selanjutnya pada slide ini mengenai strategi PESTEL dan keberlanjutan ESG BBKP. Dalam kerangka PESTEL, dari sisi politik BBKP beradaptasi terhadap dinamika politik global. Dari sisi ekonomi, perusahaan fokus melakukan kredit ke sektor hilirisasi. Dari sisi sosial, dilakukan pengetatan seleksi kredit untuk perbaikan kualitas aset. Dari sisi teknologi, BBKP mengenalkan operasional melalui inovasi AI. Dari sisi lingkungan, dilakukan akselerasi keuangan hijau sesuai standar ESG. Dari sisi hukum, BBKP berkomitmen memenuhi regulasi OJK dan standar tata kelola. Dari sisi ESG, BBKP meraih skor 34,43 atau medium risk berkat adopsi standar keberlanjutan internasional dari induk usahanya, KB Financial Group Korea. Dari sisi lingkungan, konsumsi energi berhasil ditekan menjadi 64.441 gigajoule, menurunkan emisi karbon sebesar 6,12%. Dari sosial, BBKP mencatat kepuasan nasabah sebesar 99,19% melalui program CSR dan perluasan agen laku pandai. Melanjutkan pembahasan ESG, pada slide ini kami membahas aspek sosial dan realisasi keberlanjutan BBKP. Melalui CSR dan perluasan agen laku pandai, tingkat kepuasan nasabah BBKP mencapai 99,19%. Dari sisi tata kelola, BBKP meraih skor 84,4% dengan rating P2 atau baik. Untuk realisasinya, yang pertama BBKP menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebanyak 3,93 triliun. Yang kedua, memperluas inklusi melalui 2.847 agen. Yang ketiga, mencatat pertumbuhan laba sebanyak 101,5%. Dan yang terakhir, menekan konsumsi energi menjadi 64.481 gigajoule. Selanjutnya, hasil valuasi saham BBKP. Kami menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, valuasi absolut dengan bobot 38,46%, menggunakan FCFE. Karena bank bertumpu pada ekuitas, menghasilkan Rp50. DDM tidak dipakai karena BBKP tidak pernah bagi dividen sejak 2021. Yang kedua, valuasi relatif dengan bobot 61,54%, merupakan rata-rata per yang pesimis di Rp33 dan PBV yang optimis di Rp75, menghasilkan Rp54. Jika digabungkan, target price-nya menjadi Rp52 dibandingkan last close Rp51. Upside hanya 1,96%, yang dimana itu sangat tipis. Untuk menguji kekuatan angka ini, kami juga menjalankan simulasi Monte Carlo, yang dimana sebanyak 10.000 kali, dengan terminal growth 3,50%. Hasilnya, rentan harga wajar sangat sempit, yaitu Rp50,25 hingga Rp50,68. Pada
Pada slide ini membahas analisis risiko. Risiko BBKB kami petakan ke dalam 3 pilar. Yang pertama, bisnis risk, yang dimana target NIM di atas 3% dan laba di atas 150%, yang membuktikan terancam gagal akibat biaya dana yang tinggi. NPL yang masih 9% juga berisiko naik seiring ekspektasi kredit. Yang kedua, market risk, yang dimana transisi ke KB Start sempat menemui insiden keamanan senilai 3,18 miliar won pada September 2025. Target CASA 30% juga terancam kompetisi bank digital. Yang terakhir, operation risk, yang dimana BBKB harus bersaing head to head dengan vintage besar. Kesimpulan, rekomendasi kami untuk BBKB adalah sell dengan target price Rp52 dibanding last close Rp51, upside hanya 1,96%. Mengapa sell? Padahal BBKB baru mencetak laba sebanyak 66,59 miliar di tahun 2005 karena laba akuntansi ini belum mencukupi kerentanan fundamental. Pertama, Atmat Jeskot masih minus 1,76, terjebak di distress zone akibat defisit saldo laba minus 20,98 triliun. Kedua, NPL gross masih 9,97%, hampir 2 kali lipat batas aman OJK. Ketiga, simulasi Monte Carlo 10.000 kali membuktikan mayoritas proyeksi harga wajar tertahan di bawah harga pasar. Oleh karena itu, rekomendasi final kami adalah sell untuk saham PT Bank KB Indonesia Tbk. Terima kasih.